Keanehan si Maria Labu ini akhirnya pecah suatu malam. Saat itu, suaminya si Ermin tiba-tiba terbangun dari tidurnya gara-gara mendengar suara melengking atau jeritan aneh di dekat jendela. Pas Ermin membuka mata, dia langsung gemetaran parah sob. Di depan matanya, dia melihat istrinya, si Maria, sudah bersimbah darah. Yang paling mengerikan, leher Maria itu robek menganga, bekas disayat. Dan darahnya itu masih muncrat-muncrat keluar sob. Melihat pemandangan yang menakutkan itu, Ermin langsung ciut. Dia buru-buru merebahkan lagi tubuhnya. Merem, pura-pura tidur nyenyak. Padahal aslinya jantung sudah mau copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CBF, cerita Bang Fawa. Balik lagi bersama saya di channel kesayangan kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih aman ya. Belum ada yang dapat paket kiriman misterius isi jengkol mistis kan? Nah Sobat, kali ini kita bakal jalan-jalan online agak jauh dikit. Bukan ke pelosok Kalimantan dulu, tapi kita nyebrang ke negara tetangga, Filipina. Bang Fawa mau memperkenalkan kalian sama satu sosok emak-emak legendaris yang kalau di sana dengar namanya saja bisa bikin anak kecil langsung auto tidur tanpa perlu diancam tidak dikasih uang jajan. Namanya adalah Maria Labu. Jadi gini ceritanya sob. Si Maria Labu ini sebenarnya sebutan untuk sesosok vampir wanita, atau kalau orang Filipina nyebutnya aswang. Katanya sih dia ini asalnya dari daerah Iloilo, Capiz, atau ada yang bilang dari Sorsogon, ya kota-kota di Pulau Pinay lah. Tapi saking terkenalnya ini hantu, gosipnya menyebar cepet banget sampai ke Cebu, bahkan mampir ke kota Davao. Ya udah kayak kurir paket JNJ lah sob, cepet bener. Tapi sob, yang bikin Maria Labu ini terkenal dan bikin merinding se-Filipina itu bukan karena dia pintar dandan atau jago masak rendang. Kisahnya itu benar-benar menakutkan dan bikin geleng-geleng kepala. Singkat cerita, dia ini terkenal karena tega membunuh kedua putra kandungnya sendiri sob. Dan gilanya lagi, udah dibunuh, dimasak pula untuk menu makan malam. Malah suaminya pas balik kerja, sempet-sempetnya ditawarin buat ikut makan daging anak-anak mereka sendiri. Gila nggak tuh? Ini sih bukan sekedar emak-emak berdarah dingin lagi sob. Kalau emak kita di rumah kan paling mentok ngamuk-ngamuk kalau kita ngilangin tupperware-nya kan. Nah kalau Maria Labu ini beda kelas. Kamu bikin masalah, kamu yang dijadiin sop ayam. Bener-bener emak-emak sadis. Terus gimana cara ngenalin dia bang? Wah gampang sob. Ciri khas utama Maria Labu ini punya bekas luka robek yang gede banget di wajahnya. Nah, dari luka itulah konon dia dapat julukan Labu karena saking seremnya kelakuan si Maria ini. Kisahnya langsung viral di zamannya, masuk ke buku-buku horor, mejeng di majalah lokal, bahkan sempet jadi teror chain message via email atau SMS zaman dulu. Kalian ingat gak sih, zaman dulu suka ada SMS. Sebarkan pesan ini ke 10 orang, atau kamu akan didatangi hantu. Nah, versi Filipinanya, ya si Maria Labu ini. Dan ini bagian yang paling bikin merinding, sekaligus agak absurd menurut saya sob. Kutukannya itu mirip-mirip sama mitos Bloody Mary di Eropa atau di Barat. Katanya nih, kalau kalian berani nyebut-nyebut nama Maria Labu, atau bahkan
cuma sekedar mengingat-ingat mukanya sebelum jam 3 pagi atau jam 3 siang, kalian bakal langsung didatangi sama dia. Dan begitu dia datang, itu bakal jadi napas terakhir buat kalian yang nekat pingin lihat wujudnya. Ya, walaupun sampai sekarang belum ada bukti valid kalau kutukan itu nyata, tetap saja sih, mikirin kelakuannya yang memasak anak sendiri itu sudah sukses bikin bulu kuduk saya merinding. Nah, kita bahas dulu pertanyaan tadi ya sob. Apa sih sebenarnya aswang itu? Jadi, kalau menurut Wikipedia dan cerita rakyat di Filipina, aswang atau aswang adalah sejenis makhluk mitologi berwujud hantu, penyihir, kanibal, atau vampir pemakan bangkai. Pokoknya paket lengkap deh sob. Borongan. Bahkan saking seramnya, penjajah Spanyol zaman dulu nyatet kalau aswang ini adalah makhluk mistis yang paling ditakuti di seluruh Filipina sejak abad ke-16. Bayangin sob, penjajah Spanyol yang bawa bedil sama meriam aja itu ciut nyalinya gara-gara hantu lokal ini. Berarti ya, emang serem banget sob. Di beberapa daerah lain, aswang ini punya nama panggilan gaul tersendiri. Ada yang nyebut tik-tik, wak-wak, sampai sok-sok. Agak mirip nama tukang bakso langganan komplek kita ya. Tapi aslinya, kalau ketemu mereka, mending kalian auto putar balik sob. Jangan malah pesen mie ayam porsi double ya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah asli si Maria Labu ini lewat catatan yang judulnya The Three Faces of Maria Labu, karya Abelardo Gajarion. Cerita ini dimulai di sebuah provinsi bernama Sorsogon. Waktu itu kondisi di sana lagi kacau banget sob. Gara-gara ada militerisasi atau konflik bersenjata di wilayah pedesaan di desa Barrio. Waktu itu para petani tidak bisa panen, nelayan tidak bisa melaut, bisnis pada gulung tikar, dan anak-anak pun tidak bisa sekolah. Pokoknya suasananya itu mencekam sekali deh. Benar-benar kayak tinggal nunggu bom jatuh dari langit. Semua orang ketakutan, kecuali satu orang. Dia bernama Maria Labu. Di tengah kekacauan itu, Maria tinggal bersama suaminya bernama Ermin Labu di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan atap rumput ilalang di kaki gunung. Ya, jauh dari hiruk pikuk desa. Pasangan ini punya dua anak yang lucu-lucu. Namanya Pablo dan Rosalinda. Si Ermin ini kerjanya jadi petani sob. Sedangkan Maria bantu-bantu ekonomi keluarga dengan jualan hasil bumi ke desa-desa sebelah. Tapi sob, yang namanya takdir lagi apes. Kebun mereka gagal panen total gara-gara situasi perang kekacauan itu. Bingung dong, mereka mau makan apa besok. Akhirnya Maria memutuskan untuk nemui temannya yang lagi nyari tenaga kerja atau PRT, pembantu rumah tangga, untuk dikirim ke negara Spanyol. Di pikiran Maria saat itu simpel sob. Daripada bertahan di sini jualan sayur nggak laku gara-gara perang, mending saya merantau ke luar negeri, nyari uang dolar, euro, biar nasib keluarga bisa berubah. Begitu menurut pikiran si Maria. Ya, demi bisa dapat modal untuk ongkos agen penempatan di luar negeri, Maria dan suaminya ini nekat menggadaikan tanah pertanian, sekaligus gubuk tempat tinggal mereka sob. Benar-benar modal nekat dan pasrah. Dan 3 bulan kemudian, berangkatlah Maria terbang menuju Spanyol. Begitu Maria mendarat di Spanyol, Maria langsung dijemput dan dibawa ke sebuah desa yang letaknya terpencil, jauh banget dari pusat kota. Dia diturunkan dari bis tepat di depan sebuah gerbang besi tua yang sudah karatan dan dililit tanaman merambat.
kata agen yang mengirim dia. Rumah itu adalah sebuah mansion alias rumah mewah kuno yang cuma ditinggali oleh seorang kakek tua dan satu orang kepercayaannya. Nah, pas Maria masuk lewat gerbang yang agak terbuka itu, dari kejauhan dia sudah bisa melihat wujud mansion atau rumah besar berwarna abu-abu kusam. Dan tahu nggak sob, jarak dari gerbang depan ke pintu utama rumahnya itu hampir 2 kilometer. Jalannya berdebu, kanan kirinya pohon-pohon gede yang rimbun banget. Kebayang nggak tuh kalau jalan kaki sendirian di situ? Berasa lagi uji nyali di dunia nyata. Begitu nyampe di depan pintu utama, Maria melongo sob. Pintu rumahnya itu gede sekali. Tingginya hampir 3 kali lipat dari tinggi badan Maria. Terbuat dari kayu tebal dengan ukiran buah anggur dan bunga. Plus ada ketukan pintu besi berbentuk kepala singa. Halaman rumahnya sudah berantakan sekali. Rumput liar tumbuh setinggi lutut. Dan sisi kanan rumahnya hampir ketutup total sama tanaman merambat. Ini sih judulnya bukan rumah mewah sob, tapi rumah hantu. Maria lalu mengetuk pintu besi kepala singa itu. Dia menengok kanan kiri, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi sepi banget. Setelah nunggu kisaran 5 menitan, tiba-tiba pintu terbuka sendiri dengan suara deritan yang ngilu sekali sob. Seolah-olah itu pintu sudah ratusan tahun tidak pernah dibuka. Pas Maria masuk, zong, tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Kemudian pas Maria lagi celingukan ketakutan, tiba-tiba dari sudut kiri ruangan muncul seorang pria dengan pakaian yang rapi dan elegan. Pria itu langsung nyapa pakai bahasa Spanyol. Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Maria langsung kaget. Kagetnya setengah mati. Dia tidak nyangka bakal ada orang yang muncul tiba-tiba dari kegelapan seperti itu. Pria itu nanya lagi. Soy Eduardo Cuite Liamas. Saya Eduardo, nama kamu siapa? Tapi ini tetap pakai bahasa Spanyol. Maria cuma diam saja. Mukanya blank, bingung, nggak tahu apa-apa. Pelongo. Eduardo nanya lagi karena bingung. Comprendes Espanol? Kamu paham bahasa Spanyol? Maria cuma bisa geleng-geleng kepala sob. Ya mau paham gimana lah. Orang biasanya di kampung cuma dengar bahasa daerah. Sekarang langsung disemprot pakai bahasa Spanyol. Ya auto loading itu si otak Maria. Akhirnya si Eduardo sadar kalau pembantu barunya ini tidak mengerti. Dia langsung ganti pakai bahasa Inggris patah-patah sambil ngasih isyarat tangan. Follow, ikut saya. Nah, si Eduardo ini ternyata adalah pengawas atau wali di mansion tersebut sob. Dia sudah kerja di sana selama bertahun-tahun. Sebenarnya dia sudah pengen resign alias keluar dari kerjaan itu. Tapi dia tidak bisa pergi sebelum menemukan wanita yang tepat untuk merawat majikannya. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu setengah hari untuk hanya berkeliling-keliling rumah yang gede itu. Memeriksa setiap kamar, sambil si Eduardo ini menjelaskan kerjaan Maria pakai bahasa Inggris yang belepotan. Yang mana si Maria ini juga kagak paham-paham amat sob. Nah, waktu pertama kali keliling rumah, si Eduardo sempat bertanya kepada Maria dengan bahasa Inggris yang patah-patah. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Are you starved? Kamu lapar gak? Kamu kelaparan? Kata Eduardo. Karena Maria ini juga gak ngerti-ngerti amat. Dia ini cuma ngangguk-ngangguk pasrah saja sob.
Dan melihat respon si Maria yang cuma manggut-manggut kayak boneka mampang, si Eduardo ini malah ngebatin. Nah, ini dia nih, cewek yang pas banget, yang selama ini saya cari. Lah, ini gimana sih konsepnya? Dicari yang pinter? Bukan. Dicari yang jago masak? Bukan juga. Malah nyari yang gak bisa bahasa Spanyol sama bahasa Inggris, biar gak nyambung diajak ngomong. Agak mencurigakan gak sob? Kayak sengaja mencari pembantu yang gak bakal bisa banyak tanya atau protes kalau melihat hal-hal aneh di rumah itu. Terus si Eduardo ini bilang lagi, Senor Gustavo wants to hablar, speak to you. Tuan Gustavo pingin ngomong sama kamu. Ternyata nama majikannya itu adalah Senor Gustavo sob. Selama 3 bulan kerja di sana, Maria itu cuma punya kesempatan untuk masuk ke rumah kamar Senor Gustavo sebanyak 2 kali saja. Si Eduardo ini selalu beralasan, ya pakai bahasa yang terbata-bata tentunya, kalau Tuan Gustavo ini sudah sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Penyakitnya ini rumit dan sensitif banget. Makanya, tak ada satu orang pun yang boleh melihat wajah si kakek. Kunjungan pertama, Maria cuma berdiri di depan pintu doang, ditemani oleh Eduardo untuk sekedar dikenalin. Suasana kamarnya itu gelap gulita sob. Benar-benar tidak ada cahaya sama sekali. Jadi, Maria ini sama sekali tidak bisa melihat kayak gimana bentukan muka si majikan. Baru deh, di kunjungan kedua, Maria dapat kesempatan untuk jalan agak mendekat ke ranjangnya Senor Gustavo. Tugasnya cuma buat mengambil wadah urin di samping tempat tidurnya. Di saat jaraknya dekat itulah, Maria bisa sedikit melihat penampakan fisik si kakek. Kulitnya sudah keriput banget sob. Rambutnya tipis jarang-jarang. Dan matanya putih semua, tidak ada bagian hitamnya. Pas Maria ini mau balik badan untuk keluar, tiba-tiba Senor Gustavo manggil dia dengan suara yang pelan sekali. Suaranya serak dan nyaris tidak kedengaran. Ariel Filipina? Kamu orang Filipina? Nah, pertanyaan kecil itu untungnya dimengerti sama Maria. Dia langsung ngangguk dan menjawab. Opo si Senator Gustavo, I am Filipina. Iya, Tuan Gustavo, saya orang Filipina. Dan setelah kejadian itu, Maria mulai mikir yang tidak-tidak sob. Dia merasa heran. Kenapa ya dia dipanggil langsung sama Senor Gustavo? Padahal kan biasanya segala urusan atau perintah apapun selalu lewat si Eduardo, tangan kanannya. Suatu hari Maria ini lagi asik kerja di dapur. Tiba-tiba dia dipanggil lagi buat pergi ke kamar Senor Gustavo. Tapi sebelum Maria melangkah keluar dari area dapur, si Eduardo tiba-tiba nahan dia dan ngasih peringatan keras yang nadanya tuh serius banget sob. Eduardo bilang, Maria nunca do no got out of the room if Senor Gustavo is not asleep yet. Maria jangan pernah sesekali keluar dari kamar itu kalau Tuan Gustavo belum tertidur pulas. Dengan perasaan yang mulai tidak karuan, Maria akhirnya berjalan ke kamarnya sang majikan. Dia mengetuk pintu kayu itu pelan-pelan, lalu melangkah masuk mendekati ranjang. Si kakek tua itu kemudian ngasih isyarat tangan untuk nyuruh Maria mendekat lagi. Pas sudah dekat, Senor Gustavo kayak mau membisikkan sesuatu yang penting banget. Secara refleks, Maria pun mendekatkan wajah dan telinganya ke arah mulut Senor Gustavo. Di posisi itu, jantung Maria sudah berdegup kencang banget sob. Dia deg-degan parah
Tapi yang tidak pernah disangka sama Maria, itu adalah detik-detik terakhir dirinya sebagai manusia normal. Karena begitu dia melangkah keluar dari kamar itu nanti, sosok Maria tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Singkat cerita Sob, Maria akhirnya selesai masa kontraknya dan pulang ke kampung halamannya di Sorsogon, Filipina. Perubahan besar langsung kelihatan di keluarganya. Tetangga-tetangga di kampungnya itu pada iri semua Sob. Gimana enggak? Dia cuma merantau ke Spanyol selama 4 bulan. Iya, cuma 4 bulan doang. Tapi pas pulang, dia bawa banyak banget pasalubong alias oleh-oleh barang mewah. Ada piring-piring mahal, peralatan makan perak yang kinclong, sampai tempat lilin antik yang estetik parah. Hutang gadai tanah dan gubuk mereka langsung lunas dibayar. Bahkan mereka langsung bisa membangun rumah baru yang bagus banget. Tapi tunggu dulu Sob, ada yang janggal nih. Para tetangga lama-kelamaan mulai curiga dan bertanya-tanya. Sejak pulang dari Spanyol, kok si Maria ini gak pernah kelihatan keluar rumah ya? Orang-orang sekampung sering nungguin dia lewat atau sekedar jalan-jalan sore di sekitar kota. Tapi tak pernah ada yang berhasil melihat batang hidungnya. Bukan cuma Maria Sob, suaminya si Ermin beserta anak-anaknya juga ikutan jarang keluar rumah. Dan yang paling tersiksa di sini sebenarnya adalah suaminya sendiri, si Ermin. Dia bingung banget kenapa sifat istrinya ini berubah drastis. Jadi dingin banget semenjak pulang merantau. Maria jadi pendiam, jarang ngomong. Walaupun kalau urusan perhatian dan ngasih uang ke keluarga sih, ya tetap jalan. Tapi puncaknya tuh, kalau malam hari, pas mereka lagi di tempat tidur Sob, Ermin sering banget mendengar Maria nangis tertahan, kayak lagi nahan penderitaan yang luar biasa. Dan anehnya, setiap kali Ermin mencoba memeluk istrinya buat menenangin, kulit dan tubuh Maria itu rasanya dingin banget. Dinginnya itu menusuk kayak es. Ermin menyelimuti dan meluk erat istrinya, tapi dia merasa kayak memeluk angin, saking dingin dan hampa jiwanya. Nah, keanehan si Maria Labu ini akhirnya pecah suatu malam. Saat itu, suaminya si Ermin tiba-tiba terbangun dari tidurnya gara-gara mendengar suara melengking atau jeritan aneh di dekat jendela. Pas Ermin membuka mata, boom! Dia langsung gemetaran parah Sob. Di depan matanya, dia melihat istrinya, si Maria, sudah bersimbah darah. Yang paling mengerikan, leher Maria itu robek menganga, bekas disayat. Dan darahnya itu masih muncrat-muncrat keluar Sob. Melihat pemandangan yang menakutkan itu, Ermin langsung ciut. Dia buru-buru merebahkan lagi tubuhnya, merem, pura-pura tidur nyenyak. Padahal aslinya jantung sudah mau copot. Pas Ermin ngintip tipis-tipis, si Maria jalan mendekat ke arah wajah Ermin dan menatap dia lama banget. Di situ, Ermin bisa mencium bau anyir darah bercampur bau busuk daging pelan-pelan menyengat hidungnya. Tak lama setelah itu, Ermin melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Maria ini berjalan menembus dinding rumahnya. Hah, gila gak tuh Sob? Udah kayak pacing superhero, tapi versi horor. Ermin cuma bisa komat kami berdoa, berharap kalau ini semua cuma mimpi buruk dan pengen cepat-cepat terbangun. Jujur ya Sob, kalau Bang Fawa jadi Ermin, boro-boro bisa pura-pura tidur. Yang ada Bang Fawa ini langsung pingsan beneran. Atau ya minimal pura-pura kesurupan, biar hantunya yang bingung. Mama gigit nih. Serem banget dengerin istri malam-malam tembus tembok sambil lehernya muncrat darah. Besok paginya,
Pas Ermin terbangun, Maria sudah tidak ada di sampingnya lagi, sob. Dia cari ke seluruh sudut rumah. Semuanya nihil. Pas dia tanya ke anak-anaknya, mereka juga tidak melihat ibunya sejak semalam. Tapi ada satu fakta yang bikin bulu kuduk Ermin langsung berdiri, sob. Anak-anaknya bercerita kalau semalam mereka dapat mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, ibunya datang ke kamar mereka sambil nangis sesenggukan. Kondisinya persis kayak yang dilihat Ermin. Tubuh penuh darah dan lehernya robek di sayat. Di dalam mimpi itu, Maria mendekati anak-anaknya, lalu mencium mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang. Begitu anak-anaknya bangun, tidak ada tanda fisik atau bukti apapun kalau Maria beneran masuk ke kamar. Di sini Ermin ini langsung lemes, sob. Berarti kejadian semalam itu bukan sekedar halusinasi doang. Satu keluarga dikasih penampakan yang sama. Waktu kemudian terus berjalan. Hari makin sore, dan Ermin makin tidak tenang mikirin nasib istrinya. Singkat cerita, jam 7 malam, suasana rumah makin sunyi. Maria belum pulang juga. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ermin langsung buru-buru membuka pintu, berharap kalau yang datang itu istrinya yang pulang dengan kondisi yang normal. Tapi pas dibuka, yang berdiri di depan rumahnya ternyata adalah dua orang asing alias bule, sob. Ternyata mereka berdua adalah petugas resmi yang diutus dari kedutaan besar Spanyol. Dan disinilah plot twist terbesar dari kisah ini terungkap, sob. Dua petugas kedutaan itu ngasih tahu sebuah kabar yang bikin dunia Ermin terasa runtuh. Mereka bilang kalau mereka baru saja menemukan mayat Maria Labu dalam kondisi sudah membusuk di bawah tempat tidur majikannya di Spanyol. Lah, terus yang pulang membawa piring mewah, membangun rumah, nangis tiap malam, dan tembus tembok semalam, itu siapa, sob? Petugas itu menjelaskan lebih lanjut kalau majikannya Maria, si Senor Gustavo, dulunya adalah seorang dokter yang hebat banget. Tapi dia jadi gila dan kehilangan akal sehatnya sejak ditinggal pergi alias meninggal oleh istrinya yang kebetulan orang Filipina juga. Nah, gara-gara kegilaannya itu, si dokter tua ini tega membunuh Maria Labu. Sementara si Eduardo, orang kepercayaannya yang menemani Maria di awal cerita tadi, akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti ikut membantu menyembunyikan aksi kejahatan gila majikannya itu. Sekarang, Tuan Gustavo sendiri sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, mendengar penjelasan itu, Ermin langsung terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa, atau bingung sampai tidak tahu harus ngomong apa, sob. Otaknya tidak bisa mikir. Dia melihat sekeliling rumah barunya yang megah, barang-barang mewah, dan uang yang dibawa Maria. Dia gak habis pikir dan gak percaya sama sekali kalau istrinya sudah meninggal sejak 2 bulan yang lalu selama dia ada di Spanyol. Karena shock dan gak terima, Ermin ngamuk, sob. Dia mengusir 2 petugas kedutaan itu keluar dari rumahnya. Ermin milih untuk tetap tinggal di rumah itu dan setia menunggu Maria pulang ke rumah. Di pikirannya, Maria cuma lagi pergi liburan saja dan pasti balik lagi ke rumah dalam waktu yang dekat. Dia nunggu dan nunggu istrinya dalam waktu yang lama, sob. Sampai akhirnya, beberapa minggu kemudian, sosok Maria yang dia tunggu-tunggu emang beneran pulang dan nemuin dia, sob. Tapi bukan sebagai manusia lagi, melainkan berwujud sesosok mayat yang sudah hancur dan membusuk. Waduh, benar-benar ending yang tragis sekaligus bikin merinding bulu roma ya, sob. Jadi kesimpulannya, cinta dan kerinduan Maria ke keluarganya itu kuat banget, sob. Sampai-sampai jiwa atau manifestasinya tetap pulang ke Filipina untuk menyelesaikan hutang keluarga dan membangun rumah baru.
Meskipun raganya sudah membusuk di kolong kasur di Spanyol. Tapi tunggu dulu. Kalau kisah aslinya si Maria meninggal di Spanyol, kenapa di mitos masyarakat Filipina dia malah disebut sebagai aswang, alias hantu kanibal yang suka makan anak sendiri kayak yang kita bahas di awal tadi, Sob? Nah, itu dia misterinya, Sob. Bisa jadi itu cuma rumor tetangga yang iri lihat kekayaan instan keluarga Maria. Atau memang ada bagian mistis lain yang sengaja ditutup-tutupi. Oke, gimana menurut kalian, Sob? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya Bang Fawa pamit undur diri. Sebelum pamit, subscribe, like, and komennya Bang Fawa tunggu. Tetap jaga diri baik-baik, jangan main ke kolong kasur malam-malam. Dan sampai jumpa di cerita Bang Fawa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.